Ibu, Bapak, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah keluarga hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Aripeta. Marilah kita berdiri untuk memulai kebaktian ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat beribadah keluarga pada hari ini. Berkatilah ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah juga Bapak Diaken Aripeta di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam Engkau saja Bapa kami serahkan semuanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku, bait yang pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan yang terambil dari Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah Tuhan kami, kembali kami datang di bawah, tersungkur di bawah kaki salib Tuhan yang kudus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kembali untuk kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah hamba menyampaikan firman. Tuhan urapi supaya boleh menjadi berkat segala firman yang Tuhan izinkan boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan kami, diamkan semua suara Tuhan, hanya suara Tuhan saja yang boleh didengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk membacakan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27. Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Untuk sekian kali kita bertemu di dalam online. Namun kita percaya dan selalu yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, setiap saat dalam hari-hari kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ada interaksi logis yang membangun relasi satu dengan yang lain. Karena kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Namun sadar ataupun tidak, keberadaan orang lain turut memperjelas identitas kita sebagai pribadi yang berbeda. Artinya, kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita, kehadiran orang yang ada di sekitar kita membuat kita mengenal siapa diri kita sebenarnya dan keunikan diri kita. Dan hal yang paling mendasar Bapak Ibu dalam menjalin sebuah hubungan yang ideal dan harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah kita melihat orang lain sebagai orang lain dan menerima mereka sebagai orang lain. Saya ulang sekali lagi, kita melihat orang lain sebagai orang lain dan menerima mereka sebagai orang lain. Kenapa demikian? Karena kalau ketika kita balik, kita mencari orang yang sama dengan kita, yang sepaham dengan kita hanya mau menerima mereka yang sehati sepaham dengan kita, secara tidak langsung kita akan membentuk sebuah gap dalam hubungan bermasyarakat. Dan sebuah gap itu akan memunculkan idealisme. Idealisme akan memunculkan ideologi-ideologi baru. Doktrinisasi yang jahat akan memunculkan sebuah kriminalisasi yang akan memunculkan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang terjadi dengan kehidupan manusia belakang ini, ada berbagai macam penganiayaan, ada berbagai macam pembantaian yang dilakukan baik sengaja atau tidak oleh penguasa-penguasa. Dan kalau saya pikir bukan terjadi baru sekarang aja. Lewat pembacaan kita, gambaran dari pembacaan kita, ini hal yang terjadi pada budak Ibrani. Bagaimana seorang budak, dia dibeli oleh tuannya menjadi miliknya. Dan tuannya berkuasa atas dia sama seperti barang yang dibeli oleh tuannya. Diperlakukan sesuka hati, mau disiksa, mau dianiaya, tidak ada hukum yang membackup mereka. Nah, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Allah tidak menginginkan hal ini terjadi. Allah ingin supaya bangsa ini atau umatnya ini menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga lewat Musa, Allah berfirman dan memberikan peraturan-peraturan yang menjamin hak hidup orang lain atau hak hidup orang yang lebih lemah, dalam hal ini budak. Dan hal ini terjadi di bawah kaki Gunung Sinai ketika Musa turun selesai membacakan 10 firman Tuhan dan ada peraturan-peraturan selanjutnya mengenai hubungan masyarakat, kemudian mengenai perbudakan.
Dan khusus pada malam hari ini pembacaan kita, ada gambaran kekerasan, ada gambaran ketidakadilan. Ayat 26, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau budaknya perempuan. Ayat 27, dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya. Ini gambaran kekerasan. Bapak Ibu, budak, ya, ada budak Ibrani yang terpaksa dia menawarkan dirinya sebagai budak kepada tuan atau orang yang membelinya. Itu karena desakan ekonomi, sebuah keterpaksaan. Namun dia tahu bahwa saat dia mengabdi kepada tuannya, dia akan mengalami sebuah penderitaan, penganiayaan. Dia sadar akan itu, tapi karena desakan ekonomi, dia harus melakukannya. Tapi semasa dia bekerja kepada tuannya, hanya satu hal yang dia pikirkan, kalau boleh tahun ke-7 secepatnya datang. Karena apa? Pada saat itu ada peraturan bahwa kontrak kerja buruh itu hanya 6 tahun. Masuk tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Nah, kebebasan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh budak. Hal yang sangat berharga bagi budak. Kalau boleh dikatakan, lebih baik mata saya hilang, gigi saya tanggal, daripada saya harus hidup tersiksa seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat perikop pembacaan kita, inilah yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Perikop berbicara tentang jaminan nyawa sesama manusia. Ayat yang 12 aja. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah ia dihukum. Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja selain tangannya ditentukan oleh melakukan hal itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia berlari. Siapa yang, ayat 15, siapa yang memukul ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Dan seterusnya, sampai pada ayat 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecut ganti lecut, luka ganti luka. Ini sepertinya sebuah peraturan yang kalau kita awam melihat, oh kok keji banget ya Tuhan ya. Nah, kalau misalnya kita membunuh orang, kita dibunuh. Mencungkil mata orang, mata kita dicungkil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Allah berkuasa untuk mengatur hidup bangsa ini supaya bisa membangun relasi yang baik dengan sesama mereka. Ada sanksi-sanksi tegas yang mengekang kekerasan atau perilaku yang tidak benar terhadap orang lain. Artinya Allah membenci kekerasan. Allah hanya menginginkan ada kedamaian di dalam kehidupan bangsa Israel. Tidak boleh ada perbedaan. Oleh karena itu ayat-ayat ini diturun, peraturan-peraturan ini diberikan kepada bangsa untuk menjaga supaya satu sama yang lain saling menghargai. Nah, sejalan dengan itu, kasih karunia Tuhan Yesus memberikan bukti yang sama bagaimana hubungan antar manusia. Kita boleh baca pada Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ayat yang 37 sampai 38. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang
yang dipadatkan, yang dikoncangkan ke dalam ribaanmu, yang dikoncangkan dan ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ada kesamaan hak dari apa yang Tuhan katakan di sini, apa yang Yesus ajarkan di sini. Hak-hak orang lain. Hak-hak antara kita, kehidupan kita dengan orang lain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita akan menerima. Ada hukum tabur tuai. Ketika kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Menabur yang jahat, kita menuai yang jahat. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita kepada keberadaan orang lain atau orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Mari kita belajar dari firman kita pada malam hari ini. Jika Allah menghendaki tidak ada kekerasan, berarti yang Allah kehendaki adalah damai, kedamaian. Di dalam kedamaian ada hubungan kasih, saling menghargai satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Nah, bagaimana sikap kita di dalam kehidupan rumah tangga kita? Ada orang tua terhadap anak-anak. Apakah kita sudah berlaku adil terhadap anak-anak kita? Apakah kita sudah menjamin hak-hak mereka sebagai anak-anak kita? Kalau yang pertama biasa dekat dengan ayah. Kalau yang terakhir biasa dekat dengan ibu. Kalau yang tengah mungkin maju kena, mundur kena. Ya, Bapak Ibu, di sini bagaimana kita menghindari kekerasan kepada anak-anak kita. Banyak terjadi di luar tindak kekerasan sampai pada pembunuhan, orang tua membunuh anak. Banyak yang terjadi. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bahwa kekerasan bukan hanya bersifat fisik. Tapi kekerasan juga bisa menyerang mental, yaitu menyakiti hati anak. Itu merupakan kekerasan mental, pembunuhan karakter. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Berilah pendidikan yang benar, yang adil kepada anak-anak kita. Sehingga mereka pun sama bertumbuh di dalam damai. Demikian pula kita bersama istri kita. Ya. Bapak Ibu, kalau hidup di dalam Tuhan itu sangat indah. Terasa damai sekali. Kita memandang orang lain, memandang istri kita, kita memandang suami kita, sama seperti kita memandang Tuhan. Tuhan bukan hadir di dalam diri kita saja, tapi Tuhan hadir di dalam diri orang lain. Sangat indah ketika kita menyadari, sama-sama kita menyadari bahwa Tuhan bersama kita, atau kita hidup di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang bersifat kekerasan, ketidakbenaran, ketidakadilan, saya yakin bisa kita hindarkan. Coba suatu ketika suami istri, ketika bertengkar, sebelum bertengkar berdoa dulu. Baca satu ayat gitu ya. Atau ada orang yang ngerumpi, sebelum ngerumpi orang lain, ngerumpi kejelekan orang atau membicarakan orang lain, sebelum ngerumpi coba berdoa. Bisa pasti. Bisa tidak jadi bertengkar. Bisa tidak jadi menjelekkan orang. Karena Allah hadir untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Itu pasti. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang merasa kesulitan. Mereka hidup di dalam pergumulan, apalagi kalau masa pandemi seperti ini ya. Cari kerja susah. Kemudian ada yang di PHK, harga-harga barang pada tidak tetap, tapi harga barang pada naik. Sangat-sangat sulit, tidak gampang Bapak Ibu ketika menghadapi situasi seperti ini. Makanya kita terpanggil
untuk mengisi kekosongan hati orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengan cara apapun Bapak Ibu. Kalau kita menolong orang, bukan hanya bisa menolong dengan harta kita atau dengan uang, tapi kita membawa mereka di dalam doa. Nah, sebagai orang percaya kita harus bisa melakukan itu. Jangan bangga sebagai orang Kristen atau pengikut Kristen jika kita belum melakukan sesuatu bagi orang lain. Salah satu syarat mengikuti Yesus adalah bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Coba kita ambil analogi Tuhan Yesus tentang seorang pemuda kaya yang ketika itu dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk mengikutimu? Apa yang Yesus jawab? Jualkan semua harta bendamu yang ada dan hasilnya berikan kepada orang miskin dan anak yatim. Prioritas mengikut Tuhan salah satunya kita mengambil bagian di dalam kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ada banyak orang ya, mungkin terjadi di antara kita. Saya tidak punya waktu, tidak punya kesibukan, tidak punya kesempatan karena saya sibuk. Bagaimana saya bisa melakukannya? Di dalam gereja ada program Pelkes Natura. Ada juga pos Pelkes. Kita tidak datang, kita tinggal memberi. Dan kalau kita mau memberi, Bapak Ibu, kalau kita memberi jangan lagi kita hitung-hitungan. Ini uang ini lari kemana? Uang ini dipakai benar apa enggak? Kan ketika doa persembahan kita minta hikmat daripada Tuhan supaya bisa mengelolanya dengan baik. Jadi kadang-kadang orang meminta hal seperti itu. Kita kan cuma ngecek supaya orang ini kerja benar. Kalau gitu silakan Anda mencari gereja mana yang bendaharanya malaikat Tuhan atau ketua empatnya malaikat Tuhan, dan kalau ketemu Anda saat itu akan sadar bahwa Anda tidak lagi di dunia tapi di akhirat. Ya artinya begini Bapak Ibu, kita memberi kepada orang tidak ada halangan, tidak ada pertimbangan. Karena kalau kita memberi kepada orang, yang Tuhan nilai adalah hati kita, bukan apa yang kita beri. Kalau kita menghitung-hitung dengan Tuhan, Tuhan pun akan menghitung-hitung dengan kita. Bapak Ibu, kehadiran orang lain menuntut tanggung jawab kita untuk menerima mereka apa adanya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan lewat dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mendengar orang sedang susah dan membutuhkan pertolongan, ketika kita melihat orang yang sudah susah membutuhkan pertolongan, Allah menghendaki kita untuk menghampiri mereka, membalut luka hati mereka, menampung air mata mereka. Nah, analogi Tuhan Yesus mengenai diri Tuhan Yesus sebagai seorang raja, ini merupakan penutup bagi kita. Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 117. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan,
Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan dengan tidak terhingga, karena Engkau begitu baik pada kami. Dan lewat malam ini Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau menolong satu dengan yang lain, pribadi yang selalu membantu melihat kekurangan dan keterbatasan dan saling mengisi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan nyatakan bagi kami pada malam hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kehidupan jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkatilah Tuhan. Pribadi maupun rumah tangga daripada jemaat-jemaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit atau lemah tubuh karena usia. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus di dalam pengobatan, berkati mereka di dalam apa yang mereka lakukan untuk kesembuhan. Tuhan berkati makan minum obat-obatan yang boleh mereka konsumsi menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga setiap jemaat Tuhan Yesus yang dalam pergumulan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan hadir di tengah-tengah untuk memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang bersuka cita Tuhan oleh karena ulang tahun pernikahan, oleh karena ulang tahun kelahiran, dan juga oleh karena kehadiran dari pernikahan mereka atau seorang bayi. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah ucapan syukur yang boleh mereka menaikkan kepada Tuhan merupakan kekuatan bagi mereka untuk menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkatilah saat ini Tuhan Yesus secara khusus Majelis GPIB Bukit Zaitun Tuhan di dalam segala keberadaan pribadi maupun rumah tangga. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam dalam keadaan pandemik ini Tuhan. Kami butuh hikmat daripada Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kami melakukan tugas pekerjaan kami melakukan tanggung jawab kami di keluarga. Tuhan berkati juga. Tuhan berkatilah secara khusus juga mengurus harian majelis yang telah terbentuk ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kekuatan dan kemampuan hikmat untuk dalam melakukan tugas dan tanggung jawab selanjutnya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi segala program yang ada, yang mungkin karena keadaan kami belum bisa menjalani. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati segala yang kami boleh lakukan, turun ke dalam jemaat untuk melihat keberadaan jemaat. Dan Tuhan sertai Tuhan Yesus supaya kehadiran kami selaku majelis, kehadiran kami selaku PHM boleh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemerintah, negara dan bangsa kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kondisi pandemik ini Tuhan, banyak hal yang berubah, banyak hal yang membutuhkan pengorbanan dan kerja keras dari pemerintah. Tuhan, kami mohon berkati Tuhan dari pusat sampai pun daerah. Tuhan sertai mereka, anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati untuk memberikan kekuatan bagi mereka, kemampuan bagi mereka menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang sungguh sangat memprihatinkan ini Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau boleh hal ini boleh berlalu daripada kami. Dan waktu Tuhan najas Tuhan yang paling terindah, yang paling baik yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi semua yang boleh terlibat di dalam pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan, khususnya GPIB Bukit Zaitun, pelkat-pelkat yang akan dibentuk dalam kepengurusan baru. Tuhan juga berkati, dan Tuhan sertai persiapkan anak-anak-Mu Tuhan untuk langkah kehidupan pelayanan yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami
Banyak yang kami pohonkan kepadamu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu daripada kami. Kami menyerahkan sepenuhnya doa kami ini Tuhan, doa yang keluar dari hati kami yang kurang lemah dan terbatas. Tuhan sempurnakan doa ini Tuhan, dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Beri kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dari Roma 12 ayat 1, yaitu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 87, Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas arunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ungkapan syukur kita kepada Allah dengan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat, hadirkan kebahagiaan dan sukacita bagi orang di sekitar kita. Itulah tujuan kita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah ini, kita sama-sama menyanyikan dari Gita Bakti 113, Gita Syukur Menggema. Gita syukur menggema, naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkanlah hati, tinggallah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.